Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadilatul Azizah dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi. Bangunan bagi adalah bangunan yang membagi dari saluran primer dan sekunder. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit air. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Selanjutnya ada bangunan sadap sekunder. Bangunan sadap sekunder adalah bangunan yang memberi air ke saluran sekunder dan melayani lebih dari satu petak tersier. Kapasitas bangunan Q atau debitnya lebih besar dari 0,250 meter kubik per detik. Bangunan yang dapat dipakai untuk bangunan sadap sekunder, yang pertama ada alat ukur Romijin, kemudian ada alat ukur Grum de Gruyter, lalu ada pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar, dan yang terakhir ada pintu aliran bawah dengan alat ukur Flume. Tipe bangunan tergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air serta besarnya kehilangan tinggi energi. Untuk alat ukur Romijin, kehilangan tinggi energi kecil dan dipakai hingga debit kurang lebih 2 meter kubik per detik. Biasanya 2 atau 3 pintu Romijin dipasang bersebelahan. Selanjutnya ada bangunan sadap tersier. Bangunan sadap tersier adalah bangunan yang memberi air kepada petak-petak tersier. Jika muka air hulu diatur dengan bangunan pengatur dan bermasalah dengan kehilangan tinggi energi, maka bangunan sadap yang paling cocok adalah alat ukur Romijin. Bila kehilangan tinggi energi tidak begitu menjadi masalah dan muka air banyak mengalami fluktuasi, maka dapat dipilih alat ukur Grum de Gruyter. Harga antara debit Qmax per Qmin untuk alat ukur Grum de Gruyter lebih kecil daripada harga antara debit untuk pintu Romijin. Bangunan bagi dan bangunan sadap kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur. Adapun syarat aplikasinya, yang pertama, melayani tanaman yang sama jenisnya atau monokultur, kemudian ada jadwal tanam serentak, lalu ada ketersediaan air cukup memadai. Untuk syarat khususnya, yang pertama, elevasi ambang ke semua arah harus sama, lalu bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama, dan yang terakhir, lebar bukaan proporsional dengan sawah yang diakhiri. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.